semuanya, jumpa lagi di bab ke-7 buku Manhua Huangti Neijing yang berjudul Pemeriksaan Mendetail Penyakit 5 Organ. Nah, pada bab ini kita akan membahas 5 unsur dan 5 cang atau organ dalam, 5 rasa dan hubungannya dengan 5 cang, mengamati wajah melalui warna, wajah yang sehat, dan kehidupan terletak pada qi dan darah. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama, 5 unsur dan 5 cang. Dalam Huangti Neijing ada sebuah konsep penting yang menjalin seluruh kitab, yaitu Jingluo. Jingluo adalah sebutan umum untuk meridian utama dan cabangnya, yaitu Jingmai dan Luomai. Jingluo merupakan jalur peredaran darah dan qi di tubuh yang menjadi penghubung antara permukaan tubuh, organ dalam, serta hubungan antara permukaan dengan organ dalam. Merupakan saluran komunikasi internal-eksternal tubuh. Nah, jadi kalau dalam Chinese medicine, dalam tubuh kita itu ada yang namanya hubungan Piaoli, yaitu dalam dan luar. Nah, tubuh manusia ini tersusun dari 5 cang dan 6 fu, 5 panca indera, 9 lubang tubuh, kulit, daging, tendon, tulang, dan lain-lain. Tentu masing-masing memiliki fungsi fisiologisnya yang unik. Hanya melalui peran penghubung Jingluo, fungsi-fungsi ini dapat saling bekerja sama, berkoordinasi sehingga tubuh manusia menjadi satu kesatuan yang organis. Nah, contoh hubungan dari Piaoli itu adalah yang pertama adalah jantung mengatur pembuluh nadi, darah beredar di dalamnya. Wajah manusia adalah cerminan fungsi nutrisi darah pada permukaan. Karena itu, dari wajah dapat diketahui apakah jantung sehat. Jantung juga termasuk unsur api. Jadi, dikendalikan oleh ginjal yang termasuk unsur air. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru mengatur qi, mengendalikan pernapasan dan kulit, serta mendistribusikan qi dan darah ke pori-pori. Dari lambut di kulit kita dapat melihat kondisi kesehatan paru-paru kita. Lalu selanjutnya adalah liver atau hati yang menyimpan darah, menutrisi tendon, dan membuat gerakan tubuh lincah. Kuku adalah perpanjangan dari tendon, sehingga kilau kuku mencerminkan kecukupan darah di hati. Selanjutnya adalah limpa. Limpa mengatur otot. Pada orang dengan gizi buruk atau defisiensi limpa, bibir biasanya tampak pucat kekuningan dan tidak segar. Karena itu, dari bibir dapat diketahui keadaan limpa. Limpa termasuk unsur tanah, dan juga dikendalikan oleh hati ya, unsur kayu. Jadi setiap organ itu juga ada unsurnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah ginjal. Ginjal menyimpan esensi qing, mengatur kekuatan dan pertumbuhan tulang. Otak adalah lautan sumsum. Rambut adalah cerminan luar dari otak. Oleh karena itu, dari rambut juga dapat diketahui keadaan ginjal. Nah, ginjal ini unsurnya termasuk unsur air. Selanjutnya ini ada juga yang dikatakan bahwa jantung berhubungan dengan pembuluh darah dan paru-paru berhubungan dengan kulit. Jadi ini adalah mengenai bagian dalam dan luar hubungan Piaoli. Dalam Huangti Neijing dijelaskan bahwa jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal berada di bagian dalam tubuh, sedangkan nadi, tendon, otot, kulit, dan tulang berada di bagian luar tubuh. Jadi bagian dalam dan luar ini saling berhubungan sebagai pasangan. Maka disebutlah jantung berhubungan dengan pembuluh darah dan paru-paru berhubungan dengan kulit. Jadi ini Piaoli ya. Piao itu yang di luar, li itu yang di dalam. Jadi paru-paru itu kan di dalam, terus kulitnya di luar. Ini adalah hubungan Piaoli, seperti itu pasangan ya. Dalam Huangti Neijing dikatakan bahwasanya shi gu duo shi xian, zhe mai ning qi er bian se, duo shi ku, zhe pi gao er mao ba, duo shi xin, zhe jin ji er zhao ku, 多是酸，则肉之昼还而春节；多是甘，则骨痛而发落。此五味之所伤也。故心与苦，肺与辛，肝与酸，脾与甘，肾与咸，
此五味之所喝也. Yang mana artinya adalah bila terlalu banyak makan asin maka nadi akan tersumbat dan wajah berubah warna. Bila terlalu banyak makan pahit maka kulit menjadi kering dan rambut mudah rontok. Bila terlalu banyak makan pedas maka otot dan urat menjadi tegang, kuku menjadi kering, dan bila terlalu banyak makan asam maka daging menjadi kapalan, keriputan, dan bibir mengelupas. Bila terlalu banyak makan manis maka tulang terasa nyeri dan rambut rontok. Itulah kerusakan yang disebabkan oleh kelima rasa. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, makanan kita tidak bisa lepas dari 5 rasa. 5 rasa itu sebenarnya memberi nutrisi pada tubuh kita. Begitu kehilangan 5 rasa, makan makanan terasa hambar seperti mengunyah lilin tanpa ada cita rasa. Namun, bila 5 rasa dikonsumsi berlebihan, justru akan merusak 5 organ. 5 rasa memiliki hubungan yang saling sesuai dengan energi 5 organ. Jantung menyukai pahit, paru-paru menyukai pedas, hati menyukai asam, limpa menyukai manis, ginjal menyukai asin. Hal ini karena kesamaan sifat mereka dalam teori 5 unsur. Yang seperti udah kita bahas tadi ya. Jika 5 rasa dikonsumsi terlalu banyak, maka akan menimbulkan kerusakan. Dari sini terlihat bahwa hubungan 5 rasa dan 5 organ sangat erat. Nah, terus bagaimana 5 rasa mempengaruhi tubuh kita? Kalau kita terlalu banyak makan asin, si ginjal itu menjadi terlalu kuat. Makanya dia bisa menekan jantung sehingga menyebabkan sumbatan pembuluh darah dan wajah tampak buruk. Kalau kita terlalu banyak makan pahit, si jantung menjadi terlalu kuat, menekan paru-paru sehingga menyebabkan kulit kering dan rambut rontok. Bila terlalu banyak makan pedas, si paru-paru menjadi terlalu kuat, menekan liver sehingga menyebabkan otot atau tendon kejang dan kuku kering. Bila terlalu banyak makan asam, si hati menjadi terlalu kuat, menekan limpa sehingga menyebabkan otot kasar, kering, keriput, dan bibir pecah-pecah. Bila terlalu banyak makan manis, si limpa menjadi terlalu kuat, menekan ginjal sehingga menyebabkan tulang nyeri dan rambut rontok. Nah, itu kan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan salah satu rasa tertentu. Kalau kita ingin merawat 5 organ kita harus makan apa? Nah, untuk menyehatkan jantung, sebaiknya kita makan makanan dengan rasa pahit. Misalnya, pare, selada batang, selada pahit, kailan gitu ya. Untuk menyehatkan paru-paru, sebaiknya kita makan makanan dengan rasa pedas. Misalnya, daun bawang, jahe segar, kucai, bawang putih, merica Sichuan ya, atau yang namanya huaqiao, lalu ada lada, cabai. Untuk menyehatkan liver, kita sebaiknya makan makanan dengan rasa asam. Misalnya, buah sanca, kiwi, terus biji jujube asam ya, lemon, yogurt asam, seperti itu. Untuk menyehatkan limpa, kita makan makanan dengan rasa manis, seperti kurma merah atau tacau. Terus ada yang namanya shanyao. Terus kita bisa makan anggur juga, tebu, dan pisang. Untuk menyehatkan ginjal, kita sebaiknya makan makanan dengan rasa asin. Misalnya rumput laut, nori gitu ya, ganggang laut, ubur-ubur laut, cumi-cumi. Nah, di sini kita juga akan membahas kaidah kesehatan 5 rasa untuk 4 musim. Bagi yang tinggal di 4 musim, kita di sini ada perlu perhatikan. Musim semi, kita makan rasa manis untuk menjaga keseimbangan limpa. Di musim semi, sebaiknya kita makan manis karena rasa manis itu masuk ke limpa dan lambung, bermanfaat untuk menyeimbangkan fungsi limpa dan lambung, serta menambah energi tubuh. Untuk musim panas, kita makan rasa pedas, merawat paru-paru dan unsur logamnya itu. Karena rasa pedas itu masuk ke paru-paru dan usus besar, membantu mendispersi energi paru-paru. Jika energi dan darah tersumbat, rasa pedas membantu mengalirkannya kembali, sehingga tubuh lebih bertenaga. Penyakit yang paru-paru itu seperti flu gitu ya, itu bisa diatasi dengan rasa pedas. Nah, selanjutnya musim gugur, kita makan rasa asam untuk melindungi liver dan empedu. Karena rasa asam itu masuk ke liver dan empedu membantu menyeimbangkan liver dan empedu serta menambah darah liver. Asam menenangkan liver dan mendukung pengeluaran panas dan kelembapan dari hati dan empedu. Ibu hamil tuh sering menyukai rasa asam karena darah hati penting untuk pertumbuhan janin.
Selanjutnya, di musim dingin kita dianjurkan untuk makan rasa pahit untuk memperkuat ginjal. Rasa pahit itu masuk ke jantung dan usus kecil membantu mengurangi panas. Makanan atau obat yang bersifat mendinginkan biasanya memiliki rasa pahit. Rasa pahit itu juga bermanfaat bagi limpa, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk hangat. Nah, itu adalah beberapa tips-tips untuk 5 rasa dengan kaitannya dengan 4 musim. Selanjutnya kita membahas ada di sini warna yang hilang dalam 5 organ. Jadi kalau kita wajahnya tiba-tiba ada warna tertentu gitu ya, itu harus berhati-hati. Di sini di Huang Tinei Jing dikatakan bahwasanya Wu Zhang Zhi Qi 故色见青如草之之死，黄如赭石之死，黑如灰之死，赤如怒血之死，白如枯骨之死，此五色之见死也. Jadi, qi dari 5 organ itu tampak pada warna juga. Bila wajah terlihat hijau kebiruan seperti rumput, itu tanda kematian. Bila wajah terlihat kuning seperti jeruk pahit mentah ya, itu tanda kematian juga. Bila wajah terlihat hitam seperti arang asap, itu tanda kematian. Bila wajah terlihat merah seperti darah beku, itu tanda kematian. Bila wajah terlihat putih seperti tulang kering, itu tanda kematian. Inilah 5 warna yang menandakan kematian. Jadi, kalau kita tiba-tiba ada warna hitam muncul di dahi kurang lebih sebesar ibu jari, meskipun kita tanpa penyakit itu akan tiba-tiba meninggal. Jadi kita harus waspada ya, karena dahi tengah ini menunjukkan energi vital dalam tubuh itu sudah sangat menurun, sehingga tubuh mudah diserang penyakit dan kematian mendadak bisa terjadi sebelum terlihat gejala. Lalu area di antara 2 alis, yaitu titik tengah alis, itu berhubungan dengan paru-paru, yang mana paru-paru itu mengatur kulit dan bulu ya. Ketika angin atau dingin luar menyerang, warna tipis dan lembab akan muncul di area ini. Lalu ada juga area antara dahi dan titik alis yang disebut sebagai chuesang. Ini adalah cerminan dari kondisi tenggorokan. Jika organ atau jaringan tenggorokan bermasalah, warna penyakit juga akan muncul di area ini. Lalu di bawah titik alis adalah pangkal hidung, juga disebut sebagai shanken atau xiaji. Ini adalah kondisi jantung akan terlihat di sini. Jadi jika jantung bermasalah, warna penyakit akan muncul di area pangkal hidung. Selanjutnya jika muncul warna merah di kedua tulang pipi yang disebut sebagai kedua puncak timur dan barat, muncul kabut merah. Nah, jika warna merahnya sebesar ibu jari muncul di pipi meski penyakit kecil sembuh, kematian mendadak bisa terjadi. Hal ini menunjukkan kondisi penyakit yang sangat berbahaya. Nah, ini adalah beberapa warna tanda-tanda yang harus kita waspadai ya. Selanjutnya sekarang kita akan membahas perubahan fisiologi dan patologi 5 organ. Nah, wajah merah itu artinya gangguan jantung. Jadi kalau kita berpikir berlebihan, itu melemahkan energi jantung dan penyakit masuk melalui celah kelemahan. Nadi cepat dan kuat dapat didiagnosis sebagai akumulasi penyakit di rongga tengah, sehingga mempengaruhi nafsu makan. Lalu kalau wajah pucat itu gangguan paru-paru, terkadang demam dan dingin muncul, nadi cepat dan terapung, bagian atas lemah, bagian bawah kuat. Penyakit terkumpul di dada menyebabkan sesak napas dan paru-paru lemah. Lalu warna kebiruan itu gangguan hati, terkena dingin dan lembab mirip dengan hernia. Gejala termasuk sakit pinggang, kaki dingin, dan sakit kepala. Nadi lama dan terasa di kedua sisi. Penyakit terkumpul di bawah jantung menjalar ke kedua ketiak. Warna kuning itu hernia serius, aktivitas berat dan berkeringat, lalu terserang angin jahat. Nah, di sini yang seperti kita bahas di bab-bab sebelumnya, mengenai aktivitas terlalu berat itu membuat energi yang hiperaktif ya. Lalu
kalau kita terserang patogen lainnya itu menyebabkan kita sangat lemah. Nah, di sini wajah kuning itu nadinya besar dan lemah, penyakit berkumpul di perut, terasa ada energi balik yang membuat tubuh nyeri. Wajah hitam itu adalah gangguan ginjal. Kalau kita setelah mandi air dingin lalu tidur, nanti nadi bagian atas kuat dan besar. Penyakit terkumpul di perut bagian bawah atau alat kelamin depan. Nah, kita sekarang membahas ke pembahasan selanjutnya. Kita ini bisa mengamati wajah melalui warna. Kesehatan tubuh kita tidak hanya terkait dengan 5 rasa, tetapi juga erat kaitannya dengan 5 warna. Jika seseorang mengonsumsi makanan tidak seimbang, maka warna wajah akan menunjukkan ketidakseimbangan. Dalam keadaan normal, 5 unsur tubuh seimbang, yin yang harmonis hingga wajah terlihat normal. Namun jika salah satu warna muncul, itu menunjukkan organ terkait sedang bermasalah. Nah, apa 5 warna ini? Dalam Huang Tinei-Ching, 5 warna mengacu pada 5 warna wajah atau warna energi seseorang. Meskipun wajah biasanya terlihat satu warna, warna wajah itu bisa tiba-tiba berubah. Misalnya, remaja perempuan dengan wajah seperti bunga persik, kulit cerah dan sehat, tubuh bugar. Kalau warna kuning dan kurus itu menunjukkan kurang gizi atau sakit. Orang bahagia, warna wajahnya merah merona, penuh semangat. Orang sakit atau ketakutan, warna wajah pucat tanpa warna darah. Dari warna wajah kita bisa menilai apakah 5 organ sehat atau ada masalah. Apakah tubuhnya sehat atau tidak. Dalam Huang Tinei-Ching disebutkan bahwa biru dengan putih itu jika tampak biru seperti rumput mati, menunjukkan energi hati melemah. Kuning dengan biru jika tampak kuning seperti buah jeruk pahit, menunjukkan energi limpa melemah. Lalu hitam dengan kuning jika tampak hitam seperti jelaga, menunjukkan energi ginjal melemah. Dan merah dengan hitam jika tampak merah seperti darah yang menggumpal, menunjukkan energi jantung melemah. Putih dengan biru jika tampak putih seperti tulang kering, menunjukkan energi paru-paru melemah. Apapun warna wajah yang muncul, hal itu menunjukkan kondisi penyakit yang serius, mendekati kematian atau sulit disembuhkan, karena energi vital 5 organ menurun dan terlihat pada penampilan luar sebagai warna kusam dan tubuh tampak layu. Nah, di sini kita bahas juga mengenai hubungan antara 5 warna, 5 rasa, dan 5 organ. Jadi putih itu terkait dengan rasa pedas dan organnya paru-paru. Merah terkait dengan rasa pahit dan organnya jantung. Biru terkait dengan rasa asam, organnya liver atau hati. Kuning terkait dengan rasa manis, organnya limpa. Dan hitam terkait dengan rasa asin, organnya ginjal. Selain itu, warna organ tubuh juga dapat terlihat pada bagian tubuh yang sesuai. Misalnya putih muncul pada kulit, merah muncul pada nadi, biru muncul pada urat atau tendon, kuning muncul pada daging atau otot, hitam muncul pada tulang. Nah, ini yang tadi hubungan antar organ dan tampak luarnya. Nah, tadi kan udah kita bahas nih berbagai macam warna yang harus kita waspadai yang mendekati kematian. Lalu bagaimana warna yang normal dan abnormal dari 5 organ itu? Untuk merah, warna normalnya itu seperti beludru putih tipis yang membungkus cinnabar atau seperti jengger ayam. Yang abnormalnya itu seperti batu granit, agak keunguan, kusam, dan tidak berkilau. Lalu kalau warna biru kehijauan, normalnya itu seperti beludru putih yang membungkus biru langit atau seperti bulu burung kingfisher. Yang abnormalnya tampak seperti biru biasa yang kusam. Untuk warna kuning, normalnya itu adalah seperti beludru putih yang membungkus buah jeruk atau seperti perut kepiting. Yang abnormalnya itu seperti tanah kering kerontang tanpa kehidupan. Warna putih normalnya seperti beludru putih tipis yang membungkus warna merah muda atau seperti lemak babi. Abnormalnya itu seperti garam laut, putih bercampur noda, tampak berkilau palsu. Warna hitam itu normalnya seperti beludru putih yang membungkus ungu langit atau seperti bulu gagak. Abnormalnya seperti lumut tanah, kusam, dan kering. Nah, untuk warna normal wajah itu putih harusnya seperti bulu angsa dan bercahaya.
Kalau seandainya kulitnya hitam itu harus seperti cat pekat berkilau dan lembab. Biru kehijauan itu bercahaya seperti giok. Kalau kuning harus seperti sutra yang membungkus orpimen kuning dan bercahaya. Merah seperti kain putih yang membungkus cinnabar, merah merona namun tidak mencolok. Selanjutnya kita akan membahas wajah yang sehat. Jika warna wajah seseorang biru kehijauan seperti bulu burung kingfisher, atau merah seperti jengger ayam, atau kuning seperti perut kepiting, atau putih seperti lemak babi, atau hitam seperti bulu gagak, tidak peduli warna yang muncul selama warnanya cerah dan bercahaya, itu menunjukkan orang tersebut sedang dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu, apakah 5 organ berfungsi dengan baik juga bisa dilihat dari warna wajah. Warna organ yang normal dan sehat tampak lembut dan bercahaya. Jika hati berfungsi dengan baik, wajah tampak seperti beludru putih membungkus biru langit, memancarkan warna biru lembut. Jika jantung berfungsi baik, wajah tampak seperti beludru putih membungkus cinnabar, memancarkan merah lembut. Jika limpa berfungsi baik, wajah tampak seperti beludru putih membungkus buah bignai, memancarkan kuning lembut. Jika paru-paru berfungsi baik, wajah tampak seperti beludru putih membungkus merah muda, memancarkan putih lembut. Jika ginjal berfungsi dengan baik, wajah tampak seperti beludru putih membungkus ungu langit, memancarkan ungu lembut. Nah, jadi di sini kalau wajah yang sehat itu adalah yang warnanya bercahaya. Sekarang kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu kehidupan terletak pada qi dan darah. Semua meridian tubuh terhubung dengan mata. Jadi untuk melihat apakah seseorang sehat, perhatikan dulu matanya. Jika mata bersinar, itu menunjukkan energi vital atau yuan qi sangat cukup. Sementara jika mata kusam dan tidak bersinar, itu menunjukkan energi, esensi, dan semangat kurang. Sumsum tersimpan di ginjal, esensi qing berubah menjadi sumsum, dan sumsum terkumpul di otak. Orang yang energinya cukup, sumsum akan penuh. Sumsum penuh, tulang kuat, otak berfungsi baik, dan menunjukkan esensi ginjal yang sangat cukup. Lalu bagaimana cara kita merawat ginjal? Pertama-tama kita harus tidur yang cukup. Kedua, harus makan makanan yang ringan dan sehat. Ketiga, kita harus menjaga hati tetap tenang. Nah, selanjutnya urat atau tendon terhubung dengan tulang dan sendi. Jika sendi bergeser atau jaringan lunak cedera, itu menandakan urat dan tulang tidak bekerja selaras atau tidak berada di posisi yang tepat. Darah terkait dengan jantung dan berkomunikasi dengannya. Jika energi jantung cukup, darah pun cukup. Ada pepatah mengatakan menjaga darah untuk memperkuat jantung dan memperkuat jantung untuk menambah darah. Nah, ini pepatahnya berasal dari prinsip ini. Selanjutnya kita bahas lagi, yaitu mengenai qi. Qi atau energi vital dikendalikan oleh paru-paru. Qi adalah dasar pergerakan energi seluruh tubuh. Orang dengan qi paru-paru cukup, maka energi tubuh cukup. Misalnya suara lantang menunjukkan qi yang cukup. Jika qi bermasalah, maka paru-paru perlu kita regulasi. Nah, meskipun tubuh manusia itu kompleks, tapi sebenarnya hal yang mendasar dari tubuh manusia itu ada 2, yaitu qi dan darah. Huang Tinei-Ching berkata, yang dimiliki manusia hanyalah darah dan qi, atau ren zhe suoyou zhe, xue yu qi er. Nah, jadi qi dan darah adalah dasar kehidupan. Semua yang lain berjalan mengelilingi keduanya. Qi adalah tenaga tubuh dan darah adalah sumber tenaganya. Jika qi diibaratkan sebagai tenaga mobil, darah adalah bensinnya. Pembentukan darah tidak bisa tanpa qi, dan qi tidak bisa eksis tanpa darah. Nah, jadi qi itu adalah dasar dari kehidupan ya. Jadi kalau ada kata-kata juga, qi berkumpul maka akan hidup. Jika qi tercerai maka akan meninggal gitu. Jadi kalau kita untuk memperkuat qi biasanya kita bisa mengonsumsi ginseng seperti itu. Nah, selanjutnya darah itu adalah ibu dari qi. Qi adalah panglima darah. Jadi qi dan darah ini memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain ya. Tanpa darah sebagai dasar, qi akan menjadi patogen panas
dalam tubuh. Sementara tanpa qi untuk memimpin dan mendorong, darah juga tidak bisa sampai ke seluruh tubuh. Nah, lalu bagaimana cara kita meregulasi kalau kita seandainya defisiensi atau kekurangan qi dan darah? Kalau kita defisiensi atau kekurangan qi dan darah, itu biasanya wajahnya tanda-tandanya kusam, kekuningan, dan tampak lesu. Penyebab umumnya biasanya limpa dan lambung lemah, sehingga tidak mampu mencerna, menyerap, dan mengedarkan nutrisi dengan baik. Oleh karena itu, sarannya adalah makan makanan yang menyehatkan limpa lambung, mentonifikasi qi, mentonifikasi darah, atau keduanya. Misalnya kita bisa makan daging sapi, daging ayam, lalu ada beberapa obat herbal yang bisa kita kombinasikan, yaitu yang pertama adalah tangshen, yang kedua huangqi atau astragalus, yang ketiga adalah tangkui, dan yang keempat adalah shuti. Makanan-makanan ini kaya protein berkualitas tinggi untuk pembentukan darah, mineral penting seperti besi dan tembaga, serta asam folat dan vitamin B2. Demikian pembahasan dari bab ke-7 mengenai pemeriksaan mendetail penyakit 5 organ. Nah, demikian adalah buku Manhua Huangti Neijing yang telah kita baca bersama semuanya. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan semoga kita semua sehat selalu. Dadah!